Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alima Agustin dari kelas 12 NIA 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu tentang modifikasi program komputer. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. 1. Fungsi perangkat lunak. A. Menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga dapat dioperasikan. Contohnya seperti sistem operasi dan sistem pendukung komputer. Misalnya, sistem operasi komputer Windows dan sistem operasi HP adalah Android. B. Mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. Misalnya, bagaimana komputer dapat menampilkan suara ataupun gambar ataupun bahkan keduanya. C. Menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Contohnya, seperti dapat menghubungkan suara pada speaker atau gambar pada layar monitor. D. Menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Contohnya, programmer menuliskan kata close, lalu software menerjemahkan kata-kata close tadi ke dalam bahasa mesin agar perangkat keras dapat mengerti. E. Mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Contohnya seperti perangkat lunak dapat mengerti program Microsoft Word, program pemutar gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu produk perangkat lunak. Secara garis besar, produk perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu A. Produk generik atau umum. Adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan penjual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum, sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Contohnya seperti sistem operasi, aplikasi Office, utility, dan editor. Yang B. Produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Contohnya, aplikasi suatu bank, supermarket, dan kantor tertentu. Yang ketiga yaitu jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Adalah sekumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Contohnya seperti sistem operasi, driver, compiler, editor, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua ada perangkat lunak sistem waktu nyata atau real-time software yang berfungsi memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu yang cepat. Contohnya, pengontrol keasaman tabung reaksi, pengontrol arus udara, dan pengontrol reaksi nuklir. Yang ketiga ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific and engineering software. Adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Contohnya, simulasi vulkanologi, astronomi, dinamika orbit pesawat ruang angkasa, analisis otomatis, otomasi pabrik, dan biologi molekuler. Yang keempat ada embedded system. Embedded system merupakan perangkat lunak yang dilekatkan pada perangkat lainnya, baik ke perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya, seperti contohnya microwave, kamera digital, dan GPS. Yang kelima ada perangkat lunak pengolah data atau data processing.
Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Contohnya, mengolah statistik dan billing telepon. Yang keenam ada perangkat lunak sistem informasi atau information system. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai sesuatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Contohnya seperti website dan perpustakaan digital. Yang keenam ada perangkat lunak sensor. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Terkadang digolongkan ke dalam jenis embedded system. Contohnya, pengatur suhu ruangan dan mesin absensi. Yang kedelapan ada perangkat lunak komunikasi atau communication software. Perangkat lunak yang satu ini berfungsi menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan yang lainnya, seperti aplikasi messenger dan router. Yang kesembilan ada perangkat lunak pengolah grafis yang dapat digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Contohnya pembuatan poster dan pembuatan video. Yang ke-10 ada perangkat lunak kecerdasan. Perangkat lunak yang satu ini menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Contohnya jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang keempat ada kriteria perangkat lunak. Yang pertama yaitu usability, yaitu perangkat lunak harus berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia. Yang B yaitu be reliable, perangkat lunak dapat diandalkan dimanapun dan kapanpun saat digunakan dan hasilnya sama. Yang C, maintainability, perangkat lunak mudah perawatannya dan dapat diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. Yang D, efisiensi, yaitu perangkat lunak harus hemat dan menggunakan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. Yang E, eye-catching atau user interface, yaitu harus mempunyai tampilan yang menarik dan programnya mudah dijalankan, serta tidak membingungkan. Yang F, long lifetime, yaitu perangkat lunak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sampai bertahun-tahun atau bahkan mungkin bisa selamanya. Yang G yaitu high performance, perangkat lunak dapat bekerja dengan baik walau digunakan oleh beberapa pengguna. Yang H, readability, yaitu perangkat lunak mudah dipelajari oleh pengguna, baik pengguna biasa maupun seorang programmer. Yang I, robustness, yaitu perangkat lunak mampu mentolerir masukan yang tidak valid dari pengguna. Yang subpoin selanjutnya yaitu melakukan modifikasi program. Modifikasi program dilakukan jika ada program yang tidak memenuhi kriteria kualitas program yang baik. Modifikasi program dilakukan tanpa mengubah struktur dan tanpa menyebabkan masalah ketika program digunakan kembali. Modifikasi program dilakukan sehingga menghasilkan program yang memenuhi kriteria program yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu modifikasi program penjumlahan. Program yang tidak memenuhi kriteria program yang berkualitas, kemudian diberikan langkah-langkah untuk memodifikasi program tersebut dengan tidak mengubah struktur dan tidak terjadi masalah pada program tersebut. Sebelum memodifikasi program, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Yang B, fungsi programnya untuk apa. Yang C, bagaimana algoritmanya. D, bahasa pemrograman apa yang digunakan. Yang E, bagaimana pengkodeannya. Dan F, perbaikan program. Perhatikan hasil output program penjumlahan di bawah ini. Di sini dapat kita lihat seorang programmer
menuliskan bilangan 1 yaitu 4 dan bilangan kedua sama dengan 5 sehingga jumlahnya adalah 9. Modifikasi program penjumlahan. Program yang tidak memenuhi kriteria program yang berkualitas kemudian diberikan langkah-langkah untuk memodifikasi program tersebut dengan tidak mengubah struktur dan tidak terjadi masalah pada program tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.